nangis kenapa? Saya bilang, kan deketin. Kamu nangis kenapa? Pas dilihat mukanya tuh ininya apa, luka bakar tuh, kayak kegeret aspal tuh. Ternyata kecelakaan di situ. Apa namanya, kalau misalkan tidak percaya Tuhan kan, adanya Tuhan kan itu ateis ya sebutannya ya. Kayak gitu, yang sosok putih itu, kalau itu tuh pengingat, misalkan ada yang negatif, jadi itu yang apa, bikin netralin itu yang positifnya. Misalkan anak cucunya nggak mau sholat, diingetin. Ya bingung gitu karena nggak ada agama yang buat saya tuju, sedangkan di sini SMA bingung, mayoritas Islam, SMA-nya negeri. Akhirnya pas waktu itu pas banget papa itu lagi gak enak gitu, lagi bangkrut lah kerjanya gitu, atau gak enak kehidupannya. Satu keluarga masuk muslim. Ini kayaknya menarik ini ceritanya, sesi nanti kali ya diceritakan kali ya. Ini kayaknya lebih ke pengalaman hidup luar biasa ini. Iya, satu keluarga masuk muslim. Awalnya kakak saya perempuan. Perempuan itu dulunya SMA 1 Sindang. SMA 1 Sindang itu dulunya masih deket banget sama rumah sakit tuh, berdamping-dampingan. Kakak saya itu interaksinya luar biasa sama yang namanya makhluk-makhluk. Oh, lebih ini lagi tuh. Lebih kental dan sering ngobrol, diajak kemana-mana. Kalau masalah ulangan nilainya 100 terus. Itu ada sangkut pautnya itu. Ada sangkut pautnya, ada yang bisikin, ada yang ngasih tahu, ada yang ngasih lihat. Enak banget ya. Nilainya 100 semua rapot. Oh, sampai iya. gurunya bingung mau ngasih soal seperti apa. Bahkan yang sekarangnya bidan kan udah enak hidupnya. Oh, lebih Karena ternyata ada interaksi sama bergunanya teman-teman juga ya. ceweknya nih banyak. Iya. Temen ceweknya nih banyak, sampai di rumah juga ada pohon sirsak di belakang rumah, ngobrol sama pohon sirsak. Terus pohon sirsak itu ditebang sama apa ya, sama warga di situ karena banyak getah yang jatuh apa, pada nggak terima gitu, akhirnya ditebang bareng-bareng. Rupanya nggak terima, akhirnya ngikutin badan kakak saya terus. Pas waktu kakak saya SMA, saya masih kecil, kayaknya belum TK, saya belum TK, belum masuk TK. Kakak saya itu diikutin karena pohonnya udah ditebang, dirasukin gitu sama yang penunggu pohon sirsak. Tadi apa ya pohon saya? Pohon iya, nangka apa sirsak? Sirsak. Iya. Bukan sirsak. Bukan nangka, sirsak. Maaf. Sirsak. Akhirnya di situ tuh kerasukan sampai bapak saya terus ustadz di sekitar rumah tuh, maksudnya orang-orang pintar tuh dihadirkan semua sama warga tuh di situ ngaji, didoain biar keluar tuh nggak bisa gitu. Ternyata ya keluarnya sendiri tuh di dalam kakak saya tuh ngobrol sebenarnya. Oh, lagi ngobrol. Padahal lagi posisi cerita. kerasukan. Yang namanya kerasukan di situ ya teriak-teriak, jambak-jambak, Iya. jambak rambut sendiri. Terus ya segala benda yang dipegang di tangannya dilempar gitu. Nggak tahu kenapa. Ini ada pesanan, ini ada pesan pertanyaan ini ya. Ya, berarti lanjut ya. Maksudnya kalau misalkan ini kan ceritanya kan tentang makin hari kan makin berkembang kemampuannya ya. Kita bisa bilang kelebihan lah ya. Kelebihan lebih berkembang. Pernah nggak sih sampai akhirnya mencoba melawan mereka? Kalau ini kan real makhluk halus ya. Kalau misalkan kayak dari orang lain gitu kan ada kan kayak dukun-dukun apa gitu. Dari kemampuan itu ada manfaatnya, nggak bisa melawan nggak sebenarnya? Oh ya bisa banget. Yang penting kita ngerti bacaan agama kita. Pas waktu kita Hindu kan cuma bisa baca Gayatri itu ya. Contohnya kan. Berarti semua agama sepertinya sebenarnya bisa mengusir ya. Bisa. Semua bacaan ya. Pas waktu Hindu saya cuma bisa baca Gayatri aja sih yang menurut saya ampuh. Cuma nggak tahu artinya apa. Cuma setiap saya baca itu
kadang yang baik mendekat, yang jauh malah mundur ketakutan. Contohnya tuh ya kayak gini, ombur baswa tat sawitur warenian bargo dewasya dimahi diyoyona pracodayan. Dibilang terus sekitar sampai kita ngerasa puas, kayaknya hawa baik itu muncul ke kita dan yang datang itu baik-baik. Cuma pas waktu itulah SMP kelas 3 lulus SMA, mau lulus SMP mau masuk SMA, saya masuk muslim dan saya percaya bahwa muslim itu emang benar-benar hebat gitu. Dari pas saya di rumah dibawain ustadz gitu kan, terus baca kalimat syahadat, 2 kalimat syahadat, di situ kayaknya teman-teman saya hilang. Oh berarti teman-teman yang itu tuh sampai itu umur berapa itu? Yang kalimat syahadat baca masuk, memutuskan untuk masuk 3 SMP aja. Kelas 3 SMP. 3 SMP mau masuk SMA tuh umurnya sekitar. Enggak. Ya berarti sekitar segituan ya. Iya. Berarti ketika masuk agama Islam, mereka itu yang tadinya ngikutin dari kecil Iya, langsung hilang hilang satu persatu. tanpa pamit. Tanpa pamit. Baca syahadat 2 kalimat syahadat Langsung hilang. Dan saya ngerasa kehilangan dong. Yang Iya sebenarnya sih. lama. Iya. Ini kemana teman-teman saya? Pernah mencoba manggil nggak? Nggak bisa, mau dipanggil segimana caranya manggil nggak ada, nggak ketemu. Dan akhirnya saya penasaran kan. Di situ saya diajarin Iqra, diajarin cara sholat Al-Fatihah kan. Akhirnya udah bisa sekitar pas waktu itu sekitar 2 bulan saya bisa sholat. 2 bulan bisa sholat, saya beraniin diri coba sholat di masjid. Oh awalnya memang dari kita tidak, maaf ya, maksudnya tidak menyudutkan agama apapun ya. Dan dari Mas Ketut sendiri kan pengalamannya kan susah untuk menerima agama ya. Tapi ketika masuk Islam 2 bulan langsung bisa. Iya bisa sholat. Terus memutuskan untuk sholat di masjid. Iya bisa bacaan sholat. Ya pokoknya lengkap lah. Cuma yang sering lupa gitu niatnya. Kadang tuh niatnya sama rokaat yang lupa tuh. Ini rokaat berapa ya? Asar tuh berapa ya gitu kan? Iya. Padahal kan bedanya kan gampang bedainnya. Cuma subuh sama maghrib doang. Iya. Pada saat itu selalu kayak gitu, yang susah untuk rokaat sama niatnya yang salah. Iya. Udah bisa seperti itu, jadi sering sholat ke masjid. Lama kelamaan setiap gangguan di jalan kayaknya hilang. Tipis gitu. Cuma saya ngerasa kehilangan semuanya. Iya. Jadi kayaknya saya makin takut kenapa? Yang biasanya ngelihat biasa aja gitu. Cuma kadang dia nampakin 1 atau 2 yang wujudnya aneh-aneh. Oh yang tadinya biasa ngelihat sekarang hilang ya. Ya yang biasanya tadi nemenin kan ya. Tiba-tiba yang datang malah orang lain kan ya. Jadi takut. Iya, ternyata semakin kita mempelajari agama dan semakin mendalami, kita semakin kuat gitu menurut saya. Makin kuat di agama tersebut, yang nongolnya pun jelek-jelek. Kayak emang mengganggu kita gitu. Semakin mengganggu ya. Kayaknya yang baik-baik nih, udahlah tinggalin dulu gitu. Kayaknya itu istilahnya cuma bisa ngerusak kehidupan di manusianya gitu. Maksudnya kita hubungan sosialnya kurang nanti sama manusianya. Iya sih. Jadi yang datang itu yang jahat-jahat yang memang harus dilawan, dimusnahkan itu cobaan gitu. Berarti sampai akhirnya sekarang juga sebenarnya udah agak mencoba untuk melawan yang Iya. jahat-jahat ya. Yang jahat-jahat, jadi kayaknya kita ngeliat tuh cuma yang serem, yang energinya negatif gitu. Cuma yang baik-baik kalau misalnya kita pengen lihat gitu. Ya itu kuncinya, cuma baca kembali lagi ke agama dulu. Oh kalau yang baik-baik. Membaca mantra itu, kalau di agama Bali kan Hindu maksudnya mantra sebutannya. Mantra. Masih mantra Medaya Trigayatri. Sebenarnya pengalamannya banyak banget ya. Banyak sih kalau misalnya diceritain di dalam buku kayaknya nggak cukup juga. Cuma ini yang bikin penasaran, kayaknya seperti yang tadi bilang kata Mas Ketut ini, ada salah satu makhluk di studio ini yang bilang bahwa ayo dong katanya bilang kalau kami ada itu.
bisa ceritain nggak soal studio ini ada apa aja nih? Kita penasaran nih, teman-teman udah pada nungguin nih. Ya, tadi Boleh nggak katanya? di sini Kata yang di sini boleh nggak? boleh sih. Tadi di sini anak kecil cuma udah pergi ke sana. Oh ini yang tadi yang perempuan udah nggak ada? Udah nggak ada, udah jalan lagi ke sana. Apa Cuma yang gara-gara- sering itu yang putih itu Mm-mm. laki-laki coba putih cuma nggak kelihatan mukanya tuh, mukanya mungkin cahaya atau apa ya, Mm-mm. nggak ada mukanya. Sama di atas ini negatif nih, di atas negatif. Oh iya. Dia raksasa tinggi gede, kalau misalnya tangannya aja tuh, lengannya aja tuh udah kayak ukuran gedebuk pisang, lengannya aja tuh segitu. Ini kelihatan nggak nih? Kan ini bolong nih. Kalau misalnya gini sih nggak ada. Iya. Seringnya kita apa ya, kayak tembus gitu dia tuh, kayak tembus gitu tangannya cakar. Mungkin bisa diajak keliling dulu kali ya, biar lebih jauh. Mau ngeliat ke belakang dulu nggak mas? Coba sini masuk rem dulu sini nanya sini masuk rem sini nanya masuk rem sini nanya masuk rem sini. Ini yang punya studio nih, kalau kalian mau tahu nih yang punya studio kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Maju. Di Ameres itu kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan. Sini aja enggak. Sok nanya bangga. Silakan. Nah ini apa? Ya memang sih ya, dulu juga kan kakek juga pernah cerita kayak gitu, yang sosok putih itu kalau itu tuh pengingat, misalkan ada yang negatif, jadi itu yang apa bikin netralin itu yang positifnya. Misalkan anak cucunya nggak mau sholat, Iya itu. diingetin Dengan cara muncul. bukan dengan cara ada aja, minimal tuh dari perasaan kita tuh jadi bangkit lagi pengen sholat. Oh iya emang gitu. Iya. Ada kan ya? Jadi kayak ada dopingnya atau apa sih bahasanya ya? Jadi kayak ada flashback gitu, dia masukin perasaan kita. Iya, Perasaan kamu kalau kayak gini mau jadi apa? Oh ada yang kayak gitu ada. ada. Jadi benar-benar ada yang putih mah memang si almarhum kakek juga kan ngomong ada sini tuh yang jaga istilahnya cewek Jawa juga ada, tapi ya itu yang sosok besar juga ada, di belakang juga ada. Oh banyak ternyata sih. Banyak. Dikasih tahu sebelum meninggal tuh. Yang negatif sama yang positif banyak sih. Tapi lebih banyak positif sih di sini. Oh lebih banyak. Kayak orang yang misalnya kakinya kotor terus dia langsung tidur atau nggak cuci kaki atau ambil wudhu mau apa, kayaknya itu diganggu sama yang positif. Maksudnya diganggu itu dibuat resah gitu, kayak mau tidur nggak bisa. Bersihin dulu lah kakinya gitu kalau mau Iya. tidur. Emang pengingat ya. Mengingat kalau misalnya kita nggak sholat pada saatnya sholat gitu, di sini kayaknya dia bolak-balik Nunjukin gitu ya. bolak-balik Motor kayak gini kan. bolak-balik tempat situ, terus di tempatnya kita yang kita nggak mau sholat gitu, bolak-balik kayak misalnya kita kayak ada yang niatin apa ya, salah apa ya kita ya. Oh. Nah, kita sadar diri gitu. Memang kita itu salah untuk apa. orang yang tahu kan. Kalau misalnya orang yang nggak tahu, aduh kok jadi malah takut gitu. Ya enggak sebenarnya, cuma ya kita introspeksi diri, ini jam berapa terus kurang apa, oh belum sholat. Tadi sih mau nanya ya teman-teman, kalau tadi sempat ada gangguan kecil ya, teman-teman juga udah ngecek nggak ada apa-apa. Itu apa itu di luar tadi? Kalau di luar mah itu kayaknya Yang di atas. kalau yang di luar mah tangannya panjang terus hitam, tingginya sama kayak manusia kita, dia kayak bawa apa gitu, mungkin kukunya atau apa, Iya. Cek. Itu baik apa? Ya nggak tahu dia lagi nyapu atau apa ya. Tapi Saya nggak ngeliat langsung. baru kali ini loh podcast horor, baru kali ini loh dia sampai kayak gitu loh. Sumpah baru kali ini loh. Jadi kayak nyapu ya, jadi ya. Nah, Uwa juga kan sering nyapu malam-malam. Sering nyapu Iya, malam-malam. kan tutup toko warung ya, jam 9, jam 10. Malam-malam tuh beberes dulu di depan. Jadi misalkan ada aktivitasnya tuh juga kerasa ya di sana ya. Kerasa. Kayaknya ya mungkin dia ngikutin majikannya dulu. Iya. Oh, Biasa. Ini Dulu kan simpenannya berarti. sebelum ada bapak kan sini kan. Dulu kan
seharian kotor, malam-malam tuh disapuin dulu. Ini berarti ini yang ngikutin. Ini kan tadi kan masuk ya. Ini saya tuh penasaran Kak. Dari dulu tuh. Sebelum masuk ke sini, sebelum kenal ente. Ini kan pohon nih, ada pohon gede nih di luar nih. Iya. Itu pohon kira-kira tahu nggak? Lama kan ya? Pohon lama ya? Ya lama Lama banget kan ya? Dari saya SD pertama kali sini tuh ya, seingat saya kan. Iya. SD lah, mungkin umur 7 tahun, 8 tahun. Mm-mm. Iya. Ya pohon itu udah gede. Oh iya, ini penunggunya gimana ya? Apa yang masih terkait dengan yang ini yang di atas? Beda. Masih. Ini maksudnya dia sok ngerajain, tapi nggak bisa turun ke bawah sebenarnya. Oh. Sok ngerajain. Tapi ini dari mana? Dari mana ini? Ya ini nih kan dari ini nih kayak pusing atas yang paling besar. Oh ada deh. Kan ada orang yang sering naruh bendera Indonesia atau janur. Oh iya Itu iya. nggak boleh sebenarnya. Oh sebenarnya nggak boleh. Itu Itu kan gimana itu? budaya. Coba dijelasin. Maksudnya nggak boleh itu menurut saya. Iya iya dijelasin. Takutnya salah gitu kan. Heeh. Menurut saya. Karena bendera merah putih gitu kan. Putihnya aja kan sering kita lihat yang hal negatif. Kalau misalnya itu kan nggak diliatin sama kita, maksudnya tertutup sama plafon atau Oh iya gelap-gelap di benar sih. genteng. Benar. Buat apa gitu fungsinya kan? Menurut saya nih itu kan putih, sedangkan merah kan darah. Jadi kayaknya banyak yang neplok di situ. Nggak tahu itu terbentuknya dari mana, mungkin dari sawang-sawang kan maksudnya sarang laba-laba itu tempat-tempatnya kotor. Sarang laba-laba kalau misalnya ada di kamar rumah atau ya kalau bisa dibersihin lah, itu yang buat apa namanya rep-repan. Oh itu. Sarang laba-laba yang buat Opsi. rep-repan, karena itu tempatnya Besok opsi. tempat-tempatnya Opsi jin. kamar. Itu yang Oh, buat itu tuh. tempat-tempatnya jin, seneng dia. Oh ternyata media ya. Ternyata Iya, media kembali juga lagi ya. ke media. Di situ ada tempat yang menurut dia nyaman, kayak tutup botol ada airnya sedikit, kita nggak pindah-pindahin, itu jadi tempatnya. Oh dengan hal yang sepele. Iya, hal sepele. Ukuran dia bisa rubah sendiri, terserah dia, badan dia. Dia bisa tinggal di situ. Makanya kayak misalnya yang tadi ada tanya kopi taruh pojokan, kalau misalnya ada aja habis, yang nggak tergantung kopinya ya habisnya kenapa? Entah ampasnya naik ke atas terus nyedot, kan bisa gitu kalau secara logika. Padahal nggak habis nggak apa sih sebenarnya. Emang dia masuk situ bilas, masuk situ bilas, masuk situ bilas, akhirnya habis, nggak diminum apa. Kalau minum cuma sarinya doang. Jadi pas kita minum kopinya besoknya atau lusanya, ya rasanya nggak kayak kopi sebenarnya. Ya maaf nih ya, sebelum ini gue nanya nih. Kan katanya ya, saya pernah beberapa baca tuh, ngeliat video makhluk kayak gitu tuh sebenarnya nggak bisa makan makanan kita, justru mereka kayak makan kotoran gitu. Apa iya gitu kan, ada tuh di Islam tuh kalau manusia tuh sebenarnya nggak boleh makan tulang. Kalau makan ayam tuh sama tulang-tulangnya, karena itu makanan kesukaannya jin, setan gitu, kebiasaannya. Enggak juga. Berarti bisa makan semuanya gitu. Mereka juga bisa gitu mengkonsumsi. Cuma seratnya doang sih. Iya, sarinya doang ya. Sari-sarinya. Oh, berarti yang Bisa. sesajen itu yang buat budaya itu kan sering yang dimakan itu sarinya aja ya. Iya, sarinya aja. Soalnya saya sering makan sesajen. Kalau udah di ini malam paginya tak makan. Gak apa-apa kalau misalnya sajennya udah dibagi-bagiin mah. Enggak lagi, masih di situ, masih tempat situ. Sumpah demi Allah. Kalau misalkan nih ya, saya kan agak apa gitu ya sama yang itu tuh. Bukannya nggak percaya sih, bukannya tidak menghargai. Cuma saya kalau misalkan ada sesajen di rumah, budaya Jawa tahu kan ya, nggak tak makan malamnya, tapi paginya tak makan di tempat yang sama. Kadang-kadang gelo aja gitu, baru diiniin tak ambil gitu apanya satu gitu, pisangnya atau apanya, itu berdampak gak? Yang enggak juga sih sebenarnya nih ya, sarinya dimakan sama dia, terus kita makan. Ya makannya ya menurut kita kalau daya perasaannya kita kurang gitu. Daya perasaannya kita kurang ya makan aja, itu roti ya roti rasanya kan gitu. Tapi emang sering, bukannya apa ya, saya sering rasanya gitu, emang rasanya hambar. Iya, Jadinya kalau masalah rasa hambar, cuma kalau masalah sakit atau enggak, pas pada saat itu kamu ngambil di situ ada yang lagi makan, ya kamu dibuat sakit, maksudnya dibuat sakit, disentuh perutnya atau dipegang pipinya gitu. Nah di situ kamu panas badannya, kayak ada ketempelan gitu.
karena kamu rebut makanannya dia. Secara tidak sopan lah ya. Iya, secara tidak sopan. Ya mungkin di situ kamu lagi kosong kali ya, sip-sipan kali, belum lapar, mungkin udah habis gitu seharinya. Iya. Jadi tinggal makan aja. Apa lagi kalau ada yang mau ditanyain nggak? Katanya mau bahas soal studio ini. Sebenarnya saya juga ada satu, cuma sok Amer dulu. Ya apa ya? Iya. Nih, Pokoknya kalau misalnya di studio ini ya mesti di-explore sih. Iya. iya. Gitu. Menarik ya? Menarik ya? Masalahnya. Apalagi kan kalau cuma Masalah anak kecil juga, anak kecil ya siapa gitu kan. Oh iya ya. Coba bisa interaksi nggak? Ya sulit lah ramai kayak gini mah. Maksudnya Mungkin- biarin dia datang ke sini tuh coba nanya-nanya. Nggak maksudnya kalau kita ngeliat kan nggak mungkin kan nggak bisa gitu ya. Kan online-nya kan bisa gitu. Bukan meditasi kalau Indigo mah langsung. Kalau Langsung Indigo- sih, langsung. Cuma Iya. ya posisinya terlalu ramai, mungkin dia nggak mau. Kalau lampunya dimatiin dulu, kita yang bisa ngeliat apa-apa. coba ya. Matiin aja dulu, enak memang. Gimana? Penasaran loh, sumpah. Maksudnya ada yang barangkali ada yang mau menyampaikan pesan di sini Atau gitu. mau keliling dulu ke belakang. Iya benar aja gitu. Soalnya, Ya boleh. soalnya Sok. aura yang paling gak enak tuh Cuma buat sekedar di lihat-lihat. belakang. Ya. Enggak kan ya nggak nyampe kan kayak gitu mah ya. Karena kita kan tadi kan ada yang bilang bahwasannya tolong menyampaikan bahwa kita itu ada gitu, hargain kan ya. Barangkali ada yang mau ngasih pesan lain gitu kan, kita cuma mau tahu gitu. Iya. Coba sok kali dikelilingin dulu ke belakang. Ayo, enak. Sebentar ya teman-teman, kita cut dulu nih. Nanti di editing aja kan. Sok boleh ya? Penasaran kita. Katanya nggak bisa. Soalnya pengen itu ngecas dikit kan. Iya iya, dikat dulu. Ya. Iya dikat dulu. Oke teman-teman, tadi kita ini udah nyala ya. Kita tadi udah room tour nih, room tour di studio. Sempat. Kita di rumah. Oh iya sini nih, ini nih yang punya tuan rumahnya nih. Masuk dulu nih. Hai. Tadi gimana room tournya dari beberapa ya. Di sini juga ada tayangannya nanti. Sinian dong. Aduh, deket-deket dong. Nanti cinta. Situ banyak ya. Sempat juga saudara Ketut ini berinteraksi ya dengan salah satu ini. Bahwasanya memang benar sebelumnya juga teman-teman di podcast ini udah sering ngelihat juga ya, udah sering ini dan ternyata pernah ya, udah bukan pernah sering ya. juga ya udah pernah selama ada di sini. Tadi juga ditanyain ciri-cirinya, sebelumnya kita nggak ngasih tahu juga sama Mas Ketut ini ciri-cirinya seperti apa. Setelah mereka cerita ternyata sama ya dengan apa yang kita lihat. Berarti memang ada orangnya di sini, memang ada sosoknya juga di sini. Bisa diceritain nih mulai dari mana dulu nih? Sok, tanya. Ini kan tadi kan kita kan pertama kali itu ke ruangan TV ya. Iya. Itu tuh di sana tuh ada sosok apa aja nih? Jadi di situ tuh ada di ruang TV itu ada kumpulan keluarga gitu kan. Ada anak kecil tapi perempuan. Mungkin dia nggak bisa berbicara bahasa kita karena pas interaksi cuma bisa diem gitu. Kayaknya nggak berucap sama sekali. Dan ada bapaknya, sedangkan ibunya itu sering muter di kedua pintu di situlah. Kedua pintu itu muter mungkin dulu tempatnya di situ, mungkin arah ke dapur atau kemana gitu. Mungkin bolak-balik situ aja. Bapaknya sih sukanya di situ tiduran, kadang duduk, kadang di kursi meja makan gitu. Dan pas waktu itu ngobrol sama bapaknya mungkin interaksi gitu, kerasa saya sering nyalain TV ini nih, cuma nggak ada yang sadar karena dulu sering rame gitu, saya senang. Cuma sekarang kok jarang dan sepi gitu. Tapi emang ya ada gitu TV sering nyala. Memang kalau TV sering nyala sih kurang tahu ya memang. Tapi kayak ada aktivitas aja. Oh, Tiap kesana tuh mau kesana, kan di ruangan kamar mandi. iya. Cuma perasaan tuh ada aktivitas. Setelah masuk ke ruangan belakang TV, udah diem semuanya hening. Kan saya sendirian tiap malam tuh sering kebangun pengen minum ke warung. Iya. Karena di belakang ini juga ada warung. Warungnya juga udah lama. Nah, kalau di dalam warung yang tadi tuh ada apa?
Kalau pas warungnya sendiri tuh masuk di warungnya sih menurut saya cukup nyaman karena sering setiap harinya kegiatan di situ jual beli dan Iya. biasa mungkin kalau yang nunggunya sering wirid atau sering baca-bacaan Al-Quran, jadi rasanya adem, hawanya juga paling cuma sedikit aja kotor-kotor. Paling kalau kita belok kanan gitu, belok kanan terus ada apa namanya wajan ya, Wajan ya, bagian wajan wajan. di situ itu dingin sih, selalu dingin di situ, maksudnya temboknya lembab gitu kan. Di situ ada tempatnya juga karena ada perantaranya juga kayak besi wajan gitu. Di situ ada, seringnya ke situ ibunya, maksudnya ibu-ibu yang keluarga tadi muter ke situ ke arah pintu yang kedua, dan di situ juga ada yang nungguin kayak kakek-kakek, cuma nggak tahu, nggak kelihatan, jarang keluar dia tapi wujudnya kakek. Ya di situ kayak yang paling kenceng untuk warung. Kalau dari pintu masuk warung sampai toko jaga warungnya nyaman sih. Itu yang di ruang tamu juga positif ya ukurannya ya? Ruang tamu Iya, ruang makan Ruang Oh, makan, ruang ruang tamu makan. di belakang kan gitu. Mm-mm. Karena Positif ya? positif jadi nggak ngeganggu kita gitu, yang mengganggu yang ada di sini. Nih, terus mana lagi yang belakang ini? yang paling belakang ya di samping Iya. warung itu kan Yang ada paling lembab itu. ada pintu ya, tempat naruh gas, terus naruh apa tuh guci kendi yang dari tanah liat tuh. Nah, Ilir, itu, iya. iya. tampal, Nah itu ada apa dan aja? sebagainya. Di situ sebenarnya banyak sih, cuma nggak bisa disebutin satu-satu, jadi kayak satuan-satuan binatang lah, binatang-binatang yang jarang kita lihat gitu, nggak kayak kucing, nggak, mungkin binatangnya abstrak. Ada yang kakinya, maksudnya kaki seribut, cuma kepalanya Manusia. apa gitu, beda. Binatang apa di situ banyak. Terus di situ ada juga sih sosok putih kayak kuntilanak gitu. Kuntilanak ada di situ, Oh, masih di dalam ruangan itu juga. masih di dalam. Itu dari luar kan? Apa Tadi dari kan dalam? yang itu dari luar kebanyakan Tapi dari luar. sering ganggunya sih yang itu. Soalnya Cuma kan nggak pernah ganggu. Enggak ya, karena bersemayam aja ya. Bersemayam aja, emang rumahnya di situ, dia boleh balik keluar masuk ya mungkin pindah-pindah gang atau apa gitu. Tapi pas ngeliat tadi dia ada gitu gimana guys? Ya pas ngeliat tadi ada kita sih ya otomatis dia langsung bubar gitu kan. Oh, Nggak mungkin agak kan kita agak menghindar ya. ada lampu, nggak mungkin dia pasti menghindar. Beda sama yang tadi di jaring-jaring tuh, maksudnya jaring-jaring kawat Iya, kita yang masuk disekat aja. sama iya, jaring-jaring ya itu ya. situ ya. Itu ada kita datang malah dia marah ya. ngerasain, maksudnya lepasin aura-aura negatif gitu. Kalau yang dilihat mata saya dia apa namanya, gerem gitu, meraung, marah Itu gitu. gimana itu bentuknya? Bentuknya ya kayak buta gitu, gorila, kayak berbulu gitu, buta, Sosoknya bulunya gede ya panjang, gitu ya, sosoknya berbulu. besar hitam, terus gerem. Pas di situ kan langsung terasa kayak mual, kepala sakit sih. Senut- Iya senut- tadi senut. juga sempet merah yang betul sampai merah. Iya. Cukup lama, Iya. maksudnya buat ngilangin mualnya sama kepala cenut-cenut. Karena energinya terlalu besar itu, negatif. Negatif ya sangat tuh. Makanya di sana juga kan ya dulunya bekas kayak apa yang udah rusak tuh di situ, atau bisa bilang itu gudangnya. Karena barang rongsok sih Barang ya, rusak lah gitu. gudangnya di situ. Ya, di situ yang paling Iya. besar. Tapi mas sekarang mah agak mending karena udah dibersihkan. Terus cuma untuk stok-stok kayak display untuk di luar kan. Makanya dulu mah memang benar-benar kumuh, banyak sawang-sawang, banyak gitu. Jarang Banyak debu, untuk ya. aktivitas juga sih, Iya. jarang dibuka. Terus mana lagi? Lorong tuh ya, terakhir ya. Ke lorong ya, kalau di lorong antara ruangan yang tadi tuh sampai ke dapur ya. Itu tuh kira-kira tuh ada sosok apa aja, Kalau atau situ mah deket tuh WC ya, WC. jadi kayaknya ya standar sih, cuma biasa-biasa aja. Yang paling jelas mah di situ. Seringnya kalau misalnya di dapur pasti itu yang ngeliatin, maksudnya liatin aja. Ini orang Matanya mau merah ngapain? gede. Kadang merah, kadang nyala, terus kadang cuma
kayak sosok ada cahaya putih itu matanya atau apanya nggak tahu gitu. Kalau misalnya mata biasa gitu kita lihat, pokoknya dia ngontrol terus ngeliatin dari situ, cuma nggak mau keluar karena di situ Emang- bagian sama yang putih tadi sering lewat, yang putih-putih sering lewat laki-laki. Tapi ngeliatnya tuh ke arah dapur aja ya tuh ya. Iya, nggak kemana-mana dia di situ. Terus tadi kan sempat interaksi ya. Dan ya itu Sama- keluarganya juga yang gede-gede itu. Oh, Jadi keluarganya. kalau itu tuh ada keluarganya, kita sama apa hasilnya tuyul gitu, Iya, iya. beranak. Cuma Bisa yang nggak kawin tahu, silang ya ternyata iya, ya. anaknya mau keluarnya dari mana kan beda sama manusia. Ya seperti itu. Terus tadi interaksinya seperti apa ya? Apa katanya? Sama bapak-bapaknya? Ada pesan nggak dari Yang mana ya? Yang tadi putih. yang berinteraksi. Oh, yang bapak-bapak itu sih ya seneng kalau misalnya ini sih rame terus nggak masalah, cuma jangan sampai lupain yang namanya kebersihan gitu. Dia seneng kalau rame terus, tapi kalau ke belakang awas hati-hati baca-bacaan. Maksudnya yang belakang tuh jahil gitu kan, atau maksudnya ke dapur apa itu. Maksudnya di dapur tuh udah terlalu lama sama yang gitu. Terus Kalau apa yang di lagi? atas mah nggak mungkin bisa turun sih, Tapi tetap negatif ya. tetap negatif. Kalau yang di depan beda lagi. Oh iya, yang tadi Iya. itu ya cakaran nih. Terus itu apa lagi katanya pesannya? Ya udah. Yang lain pesannya? Enggak nggak? Oh nggak ada yang Nggak ada. anu pesan-pesan ya? Enggak. Pesan-pesan gitu apa gitu, nitip sembako atau beda? Enggak sampai situ. Nggak ada ya. Oh nggak ada yang ngelarang gitu, nggak ada yang ngusir gitu. Maksudnya kalian tuh jangan sini, jangan ganggu tempat. Enggak ada. Paling cuma ngeganggu dikit aja. Kalau pas waktunya sholat pasti dia Oh yang muter-muter yang baju putih yang ya. putih itu ya? Mm-mm. Oh itu Kalau baju- beda bukan keluarga? Bukan baju putih, memang penjaga sih. Kalau yang keluarga itu mah simpulan dari kehidupan sebelumnya. Terdahulu ya? Bahwa Kayak di sini tuh sering rame, sering bercengkrama gitu kan. Jadi nggak pernah sepi. Gitu kalau yang putih memang penjaga, mungkin bawaan kakek kali ya. Iya. Iya bener. Kakek di sini sih. Ya sih memang dulu kakeknya juga ya pernah cerita. Ya penting mah sesibuk-sibuknya kamu jangan ninggalin kewajiban. Nanti kalau kamunya ninggalin kewajiban ada yang ngingetin. Gitu. Oh iya. Ngomongnya ada yang ngingetin. Kalau bukan dari perasaan, gangguan pikiran lewat terus gitu dari mata, seringnya dari penglihatan. Gitu. Makanya yang putih-putih itu kan paling apa gimana ya? Di sini tuh paling kuat lah untuk area di sini ya. Soalnya memang nggak tahu, kayak saya sini emang nggak tahu, mungkin kan karena diwariskan dari kakek ya, suruh jagain ini, suruh ingetin Iya. penghuni di sini. Berarti di sini mah, yang di sini mah banyak kayak juga ada juga di sini yang bersemayam tetap. Ya paling cuma orang doang sih negatif dari sawah luar ya? kotor apa. Kalau misalnya di luar mah biarin aja. Kalau di luar mah bisa dari mana-mana ya. Tapi yang jelas mah itu yang nyapu tadi. Tapi nggak bakal ganggu sampai ke dalam kan? Enggak. Di luar aja gitu di ya. luar beda, sepetak-petak beda penjagaan. Emang dijaga rumahnya juga. Kalau yang di pohonnya ada lagi gitu. Apa kalau di pohon tadi waktu pertama kali masuk ke sini tuh Kalau pohon mah ya. seringnya ya sosok itu buta, cuma kalau di atasnya mah ya putih, Ya memang cewek. yang sebelah sini bukan yang pohon yang situ. Bakun ya. Iya Mbak Bunti. Ya memang kalau pulang malam tuh kayaknya tuh ada perasaan Ada yang dilatih. iya merhatiin. Iya Mbak Bunti. Sering kalau misalnya putih-putih kayak plastik kresek surya gitu, putih-putihnya tuh jelas. Ya udah beda lagi. Energinya gede ya. Cuma kalau yang di bawah maksudnya batang pohon gedenya mah ya Beda lagi. banyak buta. Ya, sosok-sosok besar gitu hitam. Ya, mungkin sosok aneh. Nggak ada lagi. Sejenisnya. Wah seru banget ya hari ini ya. Kayaknya, waduh pokoknya teman-teman Pokoknya banyak ya, pesan lah yang bisa banyak di pesan yang di ini ya.
Oke, terima kasih Mas Ketut. Ya, sama-sama. Pengalamannya menarik sekali ya, dari yang berawalnya iya makasih berawalnya tadi sedih gitu ya, nggak tahu apa-apa sampai akhirnya merasakan gitu ya, yang berangsur-angsur gitu ya, berproses gitu ya, mendengar dulu terus sampai akhirnya apa namanya berinteraksi ya, sampai akhirnya juga mencoba membantu yang belum disempurnakan ya, sampai akhirnya juga sekarang udah mulai melawan yang jahat-jahat nih. Keren banget nih, pokoknya sukses selalu Mas Ketut. Terima kasih buat teman-teman, jangan lupa untuk tetap dukung Babadan Kreatif dan Visabian FR di channel satelit kami untuk review-review juga. Pokoknya jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Dah.